Setiap kali kita menuang madu ke dalam teh, rasanya manis, lembut, dan alami. Tapi, pernahkah kamu bertanya, bagaimana cairan emas ini bisa tercipta? Lebah tidak punya pabrik, tidak punya mesin, tapi mereka bisa mengubah nektar bunga menjadi makanan yang hampir tidak pernah basi. Bahkan, di makam-makam kuno Mesir, ditemukan madu yang masih bisa dimakan setelah ribuan tahun. Jadi, bagaimana serangga kecil ini bisa menciptakan salah satu makanan paling tahan lama di dunia? Inilah kisah bagaimana lebah membuat madu. Semuanya dimulai di bunga. Bunga menghasilkan cairan manis yang disebut nektar untuk menarik penyerbuk. Disinilah lebah bekerja beraksi. Saat hinggap, lebah menyedot nektar menggunakan belalainya dan menyimpannya. Bukan di perut biasa, tapi di perut madu khusus. Perut ini bukan untuk mencerna makanan. Ini adalah tangki penyimpanan sementara. Dalam satu kali perjalanan, seekor lebah bisa mengunjungi puluhan hingga ratusan bunga. Tapi, untuk menghasilkan satu sendok madu, dibutuhkan ribuan kunjungan. Saat nektar berada di perut lebah, proses kimia mulai terjadi. Enzim dari tubuh lebah memecah gula kompleks dalam nektar menjadi gula yang lebih sederhana, seperti glukosa dan fruktosa. Setelah kembali ke sarang, lebah akan memuntahkan nektar itu dan memberikannya ke lebah lain. Ya, proses ini dilakukan berulang kali. Setiap kali berpindah dari satu lebah ke lebah lain, kandungan airnya berkurang dan komposisinya berubah. Ini bukan sekedar penyimpanan, ini adalah proses biologis yang sangat terorganisir. Setelah nektar setengah jadi, disimpan di sel-sel sarang berbentuk heksagonal. Lebah belum selesai. Kandungan air dalam nektar masih terlalu tinggi. Jika dibiarkan, cairan itu bisa berfermentasi dan rusak. Maka, lebah mulai mengepakkan sayap mereka secara serempak. Tujuannya menguapkan air dari nektar. Perlahan, kadar air turun hingga sekitar 17-18%. Ketika sudah cukup kental dan stabil, lebah akan menutup sel madu dengan lapisan lilin tipis. Saat itulah, nektar resmi berubah menjadi madu. Madu bukan sekedar manis, ia adalah lingkungan yang sangat tidak ramah bagi bakteri. Kandungan airnya rendah, gula sangat tinggi, dan pH-nya asam. Kombinasi ini membuat mikroorganisme sulit bertahan hidup. Itulah sebabnya madu hampir tidak pernah basi. Bahkan, di makam-makam Mesir kuno, ditemukan madu berusia lebih dari 3000 tahun yang masih layak dikonsumsi. Bagi peradaban kuno, seperti di Mesir kuno, madu bukan hanya makanan, tapi simbol kemewahan dan persembahan untuk dewa. Di balik satu botol madu, ada sistem sosial yang luar biasa kompleks. Satu koloni lebah bisa terdiri dari puluhan ribu individu. Ada ratu yang bertugas bertelur. Ada lebah pekerja betina yang mencari nektar, menjaga sarang, dan merawat larva. Dan ada lebah jantan yang tugas utamanya hanya satu, membuahi ratu. Setiap lebah tahu perannya. Tidak ada pemimpin yang memberi perintah setiap detik, tapi semuanya bekerja seperti satu organisme besar. Untuk menghasilkan 1 kg madu, koloni lebah harus mengumpulkan nektar dari jutaan bunga. Seekor lebah sepanjang hidupnya mungkin hanya menghasilkan sekitar 1 sendok teh madu. Artinya, setiap tetes madu yang kita konsumsi adalah hasil kerja kolektif ribuan perjalanan. Dan tanpa lebah, bukan hanya madu yang hilang, tapi juga banyak tanaman yang bergantung pada penyerbukan mereka. Madu terlihat sederhana, tapi di baliknya ada proses kimia, kerja tim, dan desain alam yang luar biasa presisi. Dari bunga yang rapuh menjadi cairan emas yang bisa bertahan ribuan tahun. Jadi, lain kali kamu menambahkan madu ke dalam minuman, ingatlah bahwa di balik rasa manis itu ada koloni kecil
yang bekerja tanpa henti. Lebah mungkin kecil, tapi dampaknya bagi dunia sangat besar.